Hasil eksplorasi penyebab masalah oleh Abdul Halik. Jenis wawancara, wawancara dilakukan dengan wawancara langsung, melalui video call WhatsApp, dan melalui telepon. Dalam membaca buku teks, kamu ada masalahnya nggak sih? Apa materinya susah? Apa nggak ada gambarnya jadi nggak bisa kamu mengerti gitu? Iya, kadang nggak ada gambarnya jadi susah dimengerti. Iya gitu. Terus bahasanya juga ini ya, bahasanya sulit, Iya. istilah-istilah baru ya. Kayak misalnya di tanaman gitu ya, ada istilah-istilah gerak kemarin ya. Iya. Iya, gerak. Terus Melinda, sama pertanyaannya Melinda. Di dalam buku teks ya, menurut kamu siswa itu kurang minat bacanya karena apa sih gitu, kurang berminat untuk membaca buku tersebut? Kurang minatnya mungkin mereka kurang mengerti, mungkin ya kayak tadi nggak ada gambarnya jadi kurang efektif gitu buat mereka pikirin gitu. Oke, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, di IPA kan juga ada hitung-hitungan ya? Iya, itu namanya numerasi. Nah, kalau kalian sekarang nih di kelas 8 ada IKM ya? AKM, betul, ada AKM. Jadi ada literasi sama numerasi. Menurut kamu susah nggak sih soal hitung-hitungan tersebut? Dan kenapa susah? Apa? Susah, agak susah ya. Kenapa sih susah? Ini kurang dipahami gitu. Kurang dipahami soalnya, udah bacaannya juga yang banyak ya. Apa bacanya juga banyak, terus juga agak ini kurang dipahami gitu. kurang dipahami hitung-hitungannya. Sama nih ada numerasi juga di dalam soal cerita itu ada hitung-hitungan yang menurut William gimana sih? Susah dimengerti gitu. Susah dimengerti. Oke. Soalnya juga bukunya belum ada. Bukunya belum ada. Iya. Buku apanya tuh? Yang itu kan yang numerasi sama literasinya. Oh, belum ada Jadi juga. susah dimengerti. Sama kamu ya. Oke. Melinda gimana? Jawabannya iya, jadi kan kita ada soal untuk menyelesaikan soal yang berbentuk hitungan gitu ya. Menurut kamu susahnya di mana sih tuh? Misalnya di hitungannya. Hitungan dasarnya ya, kayak perkalian aja kadang-kadang siswa belum paham banget ya. Kali-kaliannya, apalagi pembagiannya ya. Bagian kalian sih aku bisa-bisa aja. Oh, perkalian pembagian Melinda bisa. Oke, siap. Kalau Rangga maaf. Makan Pak ya? Nih saya lihat lagi ya. Hal yang menyebabkan peserta didik Pak kurang minat dalam membaca buku teks itu apa Pak? 1. Pola kebiasaan siswa dari diri sendiri. 2. Banyaknya teks bacaan. 3. Membaca terlalu lama menurut siswa itu hal yang membosankan, capek, membuat mereka mengantuk dan lain sebagainya. Setelah didik kayaknya kalau misalnya kita kasih soal numerasi gimana gitu ya, kayaknya hitung-hitungan Pak. Menurut Pak Atta penyebabnya apa sih jadi males ngerjain soalnya? 1. Siswa menganggap dari awal bahwa soal hitungan itu sulit. 2. Siswa tidak dibiasakan belajar numerasi untuk memecahkan suatu masalah soal di sekolah. 3. Pak Atta. Peserta didik kayaknya kalau kita kasih model pembelajaran gitu ya Pak Atta, model pembelajaran yang inovatif, dia kayaknya masih kurang bisa ngikutin gitu Pak Atta. Jadi nggak sesuai sama sintak atau langkah-langkah pembelajaran tersebut. Itu kenapa ya? Menurut Bu Muti, yang pertama, apa sih yang menyebabkan peserta didik itu kurang minat dalam membaca buku teks gitu? 1. Dari sekolah dasar atau bahkan dari lingkungan keluarga tidak membiasakan membaca. 2. Siswa terlalu banyak menggunakan smartphone. Perhitungan atau numerasi, Bu Muti. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih soal yang berbau-bau hitungan, kayaknya udah nggak minat gitu buat ngerjain itu siswa. Kenapa ya? 1.
mengamati, mengartikan, bahkan menganalisis soal yang telah mereka baca. Nah, iya ya. Apa yang menyebabkan peserta didik kurang minat dalam membaca buku teks, Pak? 1. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung. 2. Peran perpustakaan yang kurang memadai. 3. Kurang dukungan keluarga. Mengapa tidak semua peserta didik memiliki minat di bidang numerasi atau hitung-hitungan, Pak? Pak. Jadi 1. Tiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebiasaan pada masing-masing bidangnya. Tidak semua peserta didik memiliki minat di bidang numerasi. 2. Ada sebagian peserta didik yang suka sekali dengan soal konteks numerasi, ada juga yang kurang suka. 3. Daya nalar dan berpikir peserta didik dalam menganalisis soal masih terbilang rendah. 4. Terkadang mereka hanya sekedar baca saja, tanpa adanya fokus dan mengamati soal, sehingga mereka merasa sulit untuk mengerjakan soal numerasi. 1. Siswa berpikir yang praktis dan mudah saja. 2. Pembelajaran yang belum berpusat kepada keaktifan peserta didik dari kelas. ya, 1. Kurangnya penggunaan perbendaharaan kata dalam menyampaikan sesuatu yang akan dipresentasikan. 2. Kurang menguasai IT dan pemahaman tentang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, kejadian kehidupan sehari-hari. Iya, selanjutnya Bu Sri. Jadi Bu, pertanyaannya mengenai pembelajaran inovatif, Bu. Kadang-kadang guru sudah memberikan pembelajaran inovatif, tetapi siswa itu nggak bisa mengikuti langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut atau sintaks dalam pembelajaran tersebut. Mereka masih kurang bisa secara urut gitu, Bu, untuk mengikuti model pembelajaran. Misalnya pembelajaran PBL gitu ya, di situ kan ada sintaksnya mulai dari orientasi masalah terus sampai dia terakhir menyimpulkan gitu. Kadang-kadang anak-anak masih bingung gitu dalam model pembelajaran tersebut. Iya. 1. Guru belum membiasakan proses pembelajaran yang disajikan sesuai urut sintak pembelajaran inovatif. 2. Guru dapat meningkatkan kompetensinya dengan diklat atau bimbingan dari kepala sekolah, pengawas sekolah dan dinas terkait yang mempunyai kewenangan agar guru dalam menyampaikan pembelajaran melakukan sintak urutan yang benar. 3. Bila guru mahir dan biasa melaksanakan pembelajaran inovatif kepada peserta didik, pastinya peserta didik akan terbiasa juga menjalankan sintak secara urut. Oke, siswa juga sekarang kemarin kan peralihan dari daring sekarang tatap muka lagi, Bu. Ya, jadi beberapa siswa masih aktif menggunakan HP gitu ya, tapi dalam penggunaan handphone tersebut atau smartphone tersebut mereka itu tidak bisa memanfaatkannya. Misalnya dalam praktikum IPA di situ dituntut untuk membuat media presentasi misalnya membuat video, terus ya PowerPoint, terus kemudian hasil pengamatan gitu, Bu. Menurut Ibu, peserta didik itu dia itu tidak mampu untuk membuat itu semua karena apa sih, Bu? Tidak membuat media presentasi gitu. Yang baik itu gimana? 1. Kurangnya pengetahuan siswa tentang pemanfaatan media presentasi seperti PPT, video, Canva, dan sebagainya. 2. Guru belum mengajarkan dan membiasakan tugas kepada peserta didik dengan memanfaatkan media presentasi. Pakar Pendidikan, Darmayanti, SSI. 1. Peserta didik tidak memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan model tersebut. 2. Peserta didik belum terbiasa dan masih membutuhkan bantuan orang lain. 3. Kurangnya pengetahuan peserta didik karena keaktifan mereka masih sangat rendah. 4. Kurangnya pemahaman terhadap model pembelajaran yang diberikan.
1. Kurangnya edukasi terkait media presentasi dalam pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik. 2. Faktor intern dari sekolah seperti kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarananya, sehingga kurang mendukung untuk media presentasi seperti pemakaian infokus, laptop, dan lainnya yang mendukung kegiatan presentasi. Hasil wawancara dari siswa-siswi kelas 8G untuk identifikasi masalah wawancara eksplorasi siswa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.